Oke, teman-teman sekalian, eh, salam jumpa dari saya di sini yang akan memberikan materi eh, atau pengajaran tentang eh, menjadi atau sebagai programmer pemula atau ya seperti itulah sejenisnya. Dan di sini saya menggunakan bahasa C atau C++. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu C++ dan apa itu C atau apa itu C, mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini. Apa sih itu C atau C++? Nah, untuk menjawab itu, saya telah melakukan pencarian di internet dan saya mendapatkan definisi dari Wikipedia. Di sini tertera bahwa C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan atau pengembangan dari bahasa C dikembangkan di Bell Labs, Dennis Richards pada awal tahun 70-an. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yaitu ini ya teman-teman, bahasa pemrograman komputer. Nah, jadi C atau C++ itu merupakan bahasa pemrograman komputer. Nah, teman-teman, untuk komputer atau mesin komputer kita atau laptop kita itu tidak mengerti bahasa manusia ya teman-teman. Seperti mau menampilkan contohnya, mereka komputer itu tidak mengerti bahasa seperti misalkan ya print, cetak. Mereka nggak ngerti ya teman-teman. Mereka cuman paham atau ngerti itu bahasa true or false atau 1 dan 0. Itulah bahasa mesin atau biasa disebut sebagai low level language. Dan untuk bahasa pemrograman yang bakalan kita gunakan atau C yang akan kita pakai nanti yaitu tergolong sebagai high level language. Nah, yang membedakan antara low level language sama high level language yaitu cara pemahamannya. Seperti gini loh teman-teman. Kayak kalau misalkan ya teman-teman, untuk high level language itu lebih mudah dipahami oleh manusia, tapi semakin jauh atau semakin sulit dipahami oleh mesin kita atau oleh komputer kita ya teman-teman. Sebaliknya untuk low level language semakin dekat atau semakin gampang atau mudah dipahami oleh mesin atau komputer kita, namun semakin susah untuk kita manusia memahami bahasa atau coding tersebut. Nah, itulah pemahaman singkat dari C ya teman-teman, dari bahasa pemrograman komputer. Yang kita akan pakai di sini yaitu bahasa C ya teman-teman, yang tergolong sebagai high level language. Jadi akan lebih mudah untuk kita manusia atau user memahami program kita nantinya. Nah, untuk melakukan pengodingan atau membuat program, tentunya kita memerlukan compiler. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa software yang saya ambil contoh ya teman-teman. Ini adalah merupakan software-software yang berfungsi atau bertugas sebagai compiler. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, apa sih compiler itu? Apa sih fungsinya? Nah, teman-teman, compiler itu adalah software yang bertugas sebagai penerjemah. Untuk apa sih penerjemah itu? Nah, penerjemah itu untuk menerjemahkan bahasa C nantinya yang akan kita pakai untuk membuat program ke dalam bahasa mesin teman-teman. Karena untuk mesin kita atau komputer kita tidak mengerti bahasa yang akan kita programkan sebentar, maka kita perlukan compiler untuk menerjemahkan bahasa kita ke dalam bahasa mesin teman-teman, agar lebih mudah kita dalam membuat program. Nah, di sini ada, saya ambil contoh, ada Borland C++, ada Cygwin, ada juga Dev C++. Nah, untuk saya sih teman-teman, mohon maaf di sini ada typo ya teman-teman. Untuk namanya di sini menggunakan V ya, bukan F. Dev C++ ini saya menggunakan Dev C++ saja ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti saya seiring kalian menonton video saya,
mengenai coding, kalian akan tahu kenapa saya lebih memilih Dev C++ dibandingkan yang lain ini. Namun intinya saya menggunakan Dev C++ karena akan lebih mempermudah kalian dan saya untuk melakukan atau membuat program. Nah, untuk mendownload software, salah satu software di sini bisa kalian jumpai di internet. Tinggal ketik saja namanya, terus bakalan muncul link downloadnya. Terus untuk downloadnya juga free ya teman-teman, tidak berbayar, oke? Jadi free. Dan tersedia di banyak link ya teman-teman, banyak website juga yang menyediakan. Dan untuk tutorialnya juga di Google juga banyak, tinggal di googling saja ya teman-teman. Saya tidak akan membahas cara penginstalannya karena di sini saya fokus untuk cara pemberian materi dalam melakukan membuat program ya teman-teman. Oke, sampai di sini ini untuk toolsnya. Dan oh ya teman-teman, saya akan mempraktekkan sedikit. Di sini saya sudah membuka Dev C++ untuk tampilan awal seperti ini ya teman-teman, tidak perlu dibuat apa-apa. Untuk membuat coding, kita menekan tombol Ctrl N, maka akan tampak seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, nanti di sini ya teman-teman kita akan membuat codingnya. Dan untuk bahasa C, sebelum kita melakukan coding, kita harus memanggil library-nya seperti ini ya teman-teman. Hashtag include, mohon maaf ini tulisan huruf kecilnya ya, include studio.h. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, ini itu merupakan library ya teman-teman. Nah, ini library ya teman-teman, seperti artinya di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, yaitu perpustakaan. Jadi studio ini sudah ada di dalam komputer kita, sudah ada dan tidak perlu lagi kita apa ya teman-teman namanya, membuat lagi. Ini sudah program dasar dari komputer kita masing-masing ya teman-teman, di segala macam sistem operasi. Khususnya di sini saya pakai Windows. Di sini sudah ada dan tinggal kita panggil saja untuk kita jalankan program atau membuat program lain. Dan untuk kepanjangan dari studio ini ya teman-teman, yaitu standard input output. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita buat main fungsi. Nah, teman-teman, kenapa sih harus ada main fungsi? Ini main fungsi itu artinya fungsi utama. Dari dalam sebuah program harus ada fungsi utamanya, teman-teman. Jika tidak ada, maka program tersebut akan error. Nanti akan dibahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Di kali ini saya akan memperlihatkan program yang menurut saya paling sederhana ya. Nanti untuk programnya bakalan kita tulis di dalam sini ya teman-teman. Jadi programnya akan berada di dalam fungsi main. Oh ya teman-teman, untuk programnya ini juga sensitive key ya teman-teman. Jadi untuk huruf besar dan huruf kecil mohon diperhatikan karena akan berpengaruh. Apabila penempatan huruf besar dan atau huruf kapital dan huruf kecil itu salah, maka program yang kita running itu tidak bisa di running dan akan mengakibatkan error. Nah, di dalam bahasa C teman-teman ada beberapa sintaks. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah sintaks yang bertujuan untuk menampilkan sesuatu di layar komputer ya teman-teman. Sintaks itu ya kayak perintah ya teman-teman, kayak perintah gitu. Jadi untuk perintah menampilkan atau sintaks untuk menampilkan tulisan atau sesuatu di layar itu kalau untuk bahasa sih seperti ini teman-teman. Printf. Nah, oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan Dev C++ karena seperti yang tadi saya bilang lebih mempermudah. Karena apa? Saya ulangi lagi ya teman-teman. Di sini saya mau tulis printf. Tidak perlu tulis semuanya, cukup tulis pre saja dan kontrol spasi, maka akan muncul seperti ini teman-teman ya.
Di sini ada kode CL printf. Kita langsung enter saja, maka otomatis akan dilengkapi untuk kodenya. Nah, untuk tulisan yang bakalan mau kita tampilkan di layar, kita tuliskan di dalam kurung ini ya teman-teman, di dalam tanda kurung ini. Namun kita harus menyertakan tanda kutip 2 di awal dan di akhir ya teman-teman. Jadi tulisannya berada di tengah-tengah. Misalkan kita tulis Hello World. Nah, nanti di layar akan tampil atau muncul tulisan Hello World ya teman-teman. Saya akan membuat program menampilkan tulisan Hello World. Nah, oh ya teman-teman, untuk setiap sintaksnya setelah kita selesai melakukan sintaks pertama, kedua dan seterusnya, kita harus menyertakan tanda titik koma sebagai akhir dari sintaks tersebut. Jika tidak, maka programnya tidak bisa running atau error ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba running. Untuk cara running ada banyak macam. Kita bisa klik icon yang ada di layar ini. Di sini keterangannya compile dan run. Atau bisa juga kita menekan hotkeys-nya, yaitu F11. Dan di sini teman-teman kita harus simpan dulu. Oke, saya simpan. Dan teman-teman, inilah hasil dari program kita ya teman-teman. Kita hanya menampilkan tulisan Hello World. Kita close lagi. Misalkan kita mau ganti ya teman-teman. Misalkan mau tulis belajar. Belajar C itu mudah. Kita run lagi ya teman-teman. Maka di sini akan ada tulisan belajar C itu mudah. Jadi untuk tulisan bebas, suka-sukanya kita mau tulis apa di dalam printf itu, dan dia akan menampilkannya sebagai program. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di bawah. Dan jika Anda menyukai video ini, Anda merasa ada sesuatu yang baru Anda dapatkan dari video ini, maka dimohon untuk menekan tombol like, dan dimohonkan lagi untuk bisa membagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain, agar video ini dapat bermanfaat bagi sesama kita ya teman-teman. Oke, jika ada kesalahan pengucapan, kesalahan penulisan, atau kesalahan apapun itu di dalam video ini, saya memohon maaf, dan jangan lupa di subscribe untuk tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke teman-teman, bye-bye.